I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Mangkuwijaya dengan NIM 21020033. Di sini saya akan mempresentasikan mengenal pengecoran logam dan bahan-bahannya. Untuk pengenalannya adalah yang pertama, pengertian pengecoran logam atau metal casting. Untuk pengecoran logam adalah proses di mana logam cair panas dituangkan ke dalam cetakan yang berisi potongan berlubang atau rongga dengan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Jadi intinya adalah pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak atau CVT sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Selanjutnya itu adalah bahan-bahan pengecoran logam. Untuk bahan-bahannya adalah logam fero dan logam non fero. Untuk logam fero adalah sebuah logam paduan yang terdiri dari campuran dari unsur karbon dengan besi atau Fe. Untuk logam non fero adalah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau fero Fe. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi atau non fero, meliputi aluminium, tembaga, dan seng. Untuk sifat-sifatnya sendiri adalah logam fero dan non fero. Untuk logam fero, sifatnya adalah dapat ditempa, dan diubah bentuknya. Selanjutnya dapat menghantar listrik dan panas, dan yang terakhir keras, tahan terhadap goresan potongan atau keausan, dan kenyal atau tahan patah bila dibentang, kuat atau tahan terhadap benturan, dan yang terakhir juga liat, dapat ditarik. Untuk logam non fero, sifatnya adalah elastis namun tidak dapat menghantarkan arus listrik atau bahan isolasi, dan yang terakhir itu peka terhadap api, tidak dapat terbakar seperti asbes, dan juga mudah pecah seperti keramik. Berikut adalah diagram kelebihan dan kekurangan logam fero dan non fero. Jadi kesimpulannya adalah logam fero itu meliputi baja, besi cor, dan besi tuang. Untuk logam non fero sendiri itu meliputi aluminium, tembaga, seng, stainless steel, grafit mulia atau silver, gold, dan platinum. Untuk logam fero itu digunakan dalam pembuatan mesin dan otomotif, sedangkan logam non fero itu digunakan dalam industri elektronik dan transportasi. Untuk logam fero itu cenderung lebih kuat dan tahan lama, sedangkan non fero lebih ringan dan mudah dibentuk. Selanjutnya itu logam fero cenderung berkarat, sedangkan logam non fero itu anti karat dan tahan korosi. Untuk yang terakhir adalah logam fero itu harganya lebih murah, sedangkan non fero itu harganya lebih mahal daripada logam fero. Selanjutnya adalah proses peleburan dan pengecoran logam. Proses peleburan dan pengecoran logam itu diawali dengan persiapan alat dan bahan. Selanjutnya charging, mencampur bahan paduan, selanjutnya proses peleburan dan uji spektrometer dan penuangan cairan ke cetakan, dan selanjutnya pendinginan atau pembekuan produk, dan feedling, dan yang terakhir adalah quality control. Untuk yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan itu memeriksa kondisi tanur dalam keadaan baik, mempersiapkan scrap, material, daur ulang, dan bahan campuran. Untuk alat-alat yang digunakan itu harus sesuai dengan standar dan secara berkala, wajib diperiksa, terutama pada dinding lining tanur
yang bersentuhan secara langsung dengan cairan logam. Apabila diameter dinding lining tanur tersisa 60% dari ketebalan asal, maka perlu dibongkar atau relining. Untuk selanjutnya adalah mempersiapkan scrap atau material daur ulang dan bahan campuran. Yang perlu diperhatikan untuk mencampur material daur ulang adalah dari logam yang digunakan bersih dari zat-zat pengotor. Zat-zat pengotor biasanya berasal dari kualitas bahan baku yang kurang baik. Bahan baku yang kurang baik yaitu banyak kotoran yang menempel pada bahan baku seperti oli, tanah, dan lain sebagainya. Zat-zat pengotor ini akan membentuk terak dan terak tidak dapat bersatu dengan logam, sehingga apabila terak masuk ke dalam produk akan menyebabkan cacat pada produk. Selanjutnya adalah yang kedua, charging. Proses charging atau memasukkan material ke dalam tanur, proses ini dilakukan bertahap demi hasil yang maksimal. Tungku atau tanur yang digunakan untuk peleburan sendiri juga punya syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama tahan terhadap suhu tinggi, yang kedua tahan terhadap beban dan gaya abrasi, dan yang terakhir adalah memiliki koefisien ekspansi panas yang rendah atau pelumuran karena adanya kenaikan temperatur. Dan yang ketiga adalah mencampur bahan paduan. Proses ini dilakukan saat charging berlangsung. Unsur-unsur paduannya diantara lain silikon, Si, mangan atau Mn, fosfor P, sulfur S, nitrogen N2, tembaga atau Cu, nikel Ni, krom atau Cr, oksigen O2, aluminium Al, hidrogen H2. Untuk yang keempat adalah peleburan. Proses peleburan dilakukan dengan menaikkan frekuensi secara terhadap agar proses peleburan berjalan dengan maksimal. Yang kelima itu ada uji spektrometer. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui komposisi cairan. Apabila komposisi belum sesuai, maka dilakukan pencampuran bahan paduan kembali hingga komposisi sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang keenam itu ada penuangan atau pouring. Proses setelah peleburan adalah memasukkan cairan logam ke dalam cetakan atau pouring. Setelah proses pouring itu ada pendinginan. Itu yang ketujuh. Setelah cairan logam dituangkan, tunggu cairan logam membentuk di dalam cetakan. Selanjutnya itu ada proses fettling. Proses fettling itu meliputi pembongkaran cetakan dan pemotongan saluran tuang. Pada proses ini dibutuhkan proses gerinda dan pengecatan demi hasil yang diinginkan. Yang kesembilan itu quality control. Pada proses terakhir dilakukan pemilihan produk yang sesuai standar dan produk yang tidak sesuai standar merupakan produk reject yang harus memulai proses peleburan kembali. Berikut adalah video-video pada proses pengecoran logam.
Nah, itu adalah gambaran video dari pengenalan proses pengecoran logam atau metal casting. Sebelum saya tutup, barangkali dari teman mempunyai gambaran atau referensi, dan tidak lupa juga yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom komentar mengenai pengecoran logam dan bahan-bahannya. Terima kasih, saya Akbar Mangkuwijaya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.